Mari kita memuji Tuhan dengan pujian 202. Jalannya terindah, meski ku tak tahu mengapa cobaan datang menyerang. Dengan bagai cara yang mengujiku, maka ku berserah pada Tuhanku. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Jalannya terindah, di rencananya ku sandar padanya yang menuntunku. Gelap atau cerah, ku sentosalah yang melindungiku, takkan ku takut. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Jalannya ku suka yang memimpinku, ku sandar padanya, manis dan nyaman. Tak ada bahaya dan kesusahan, ku sandar padanya, ya sungguh indah. Jalannya terindah, jalannya terbaik, ku mau sandar selalu yang memimpinku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berterima kasih karena dapat memuji nama-Mu dan juga dapat membaca firman-Mu sebentar lagi. Kiranya Engkau memimpin persekutuan kami untuk pembesukan dan pengabaran Injil, hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar Bapa, kami tidak dapat melayani Engkau Allah yang kudus karena kami orang berdosa. Karena itu kami perlu darah Yesus menghapus dosa kami agar kami dapat menjadi saluran berkat yang membawa hidup yang kekal kepada mereka yang mendengarkan Injil karena percaya melalui kuasa Roh Kudus. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka dari perikop Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14 juga. Kita akan membaca masing-masing 5 ayat. Saya akan mulai. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah lubuk jantungmu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat untukmu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat
bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu ke mana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup untuk kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang lakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Putra. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita bersyukur sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengajarkan banyak pengajaran. Kalau kita melihat itu mulai dari pasal 12, 13, 14, 15, 16 ya, 17. Baru pasal 18 Tuhan Yesus ditangkap. Jadi ini pengajaran di minggu terakhir waktu Yesus akan disalib. Begitu panjang, dan kita sampai di pasal 14, pasal yang sangat terkenal, yaitu ada pernyataan di ayat 6. Kata Yesus kepadanya, ini kepada Thomas ya, yang bertanya bagaimana tentang jalan. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang atau sampai kepada Bapa kecuali ya, melalui aku. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus, tidak bisa sampai kepada Bapa. Nah, karena kata jalan ini penting sekali ya di zaman dahulu kala. Orang akan pergi dari satu tempat ke tempat lain, seperti zaman sekarang juga harus melalui jalan. Dan ada agama yang setiap kali mereka sembahyang selalu meminta jalan. Yang sangat terkenal, mereka minta jalan, padahal jalan sudah diberikan. Seperti satu lagu yang sangat menyesatkan dari lagu yang terkenal di dunia, itu Stairway to Heaven, tangga ke sorga. Nah, padahal semua jalan yang dibangun manusia seperti yang kita lihat di traktat kita, itu tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena hanya Yesus yang dikirim Bapa untuk membawa kita kepada Bapa. Itu jelas sekali. Kalau kita melihat ya, ayat ini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, itu membawa banyak orang bisa percaya Yesus ya, khususnya mereka yang selalu berdoa minta diberi jalan. Jalan sudah disiapkan oleh Yesus. Kalau kita lihat ya dalam Kisah Rasul pasal 11. Sebelum kata Kristen itu ya, diperkenalkan kan ya, di Antioquia Syria kan. Ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Nah, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut
Kristen. Ya, sebelum itu mereka disebut sebagai pengikut jalan itu. Ya, pengikut jalan itu. Jadi kita lihat ya, sampai Injil dikabarkan sekian lama ya, sampai sudah keluar dari daerah Israel. Masih tidak ada istilah Kristen. Nah, baru nanti di Antioquia Syria inilah ya kata pengikut jalan itu, ya pengikut Yesus Kristus, itulah ya yang kita lihat ya dalam sejarah gereja. Jadi di sini ada kata kunci, ya, berhentilah khawatir. Bagaimana caranya berhenti khawatir? Ada perintah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Artinya kita percaya kepada firman-Nya dari Bapa kita. Dan Yesus berkata, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini jangan diartikan rumah ya. Kalau rumah ini gampang membangunnya, banyak pekerjaan. Ya, masing-masing kita punya tugas. Di surga kelak nggak berhenti ya kita melakukan tugas dari Bapa ya. Jadi banyak pekerjaan yang kita didelegasikan ya oleh Tuhan kepada kita. Dan Yesus sudah pergi ke sana dan dia mengatakan setelah dia selesai menyediakan tempat untuk kita yang percaya dari mulai Adam ya sampai nanti yang terakhir, dia akan datang untuk kedua kali. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bukan hanya Thomas yang bertanya. Nah, Filipus kan, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Jadi pengajaran tentang Bapa itu tidak serta-merta dipahami oleh murid ya. Mereka sudah belajar 3,5 tahun dengan Yesus. Karena Filipus itu murid yang awal. Kalau kita baca Filipus, Natanael, Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, Andreas itu murid-murid awal. Tapi sampai di detik terakhir sebelum Yesus naik ke sorga, ya, mereka masih tidak begitu paham ya. Memang pengajaran rohani kalau tidak paham, kita jangan merasa minder ya, nggak ada masalah. Seperti Yohanes kan, dia memperkenalkan Yesus, tapi dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Padahal dia yang mengurapi Mesias kan. Dia mengirim muridnya dan Yesus harus menjelaskan kepada muridnya. Dan dari situ Yesus memberikan ya eulogi ya untuk Yohanes. Nah, eulogi yang dibaca sebelum orang mati. Itu eulogi siapa? Yohanes. Jadi euloginya sudah dipersiapkan sebelum dia mati. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Filipus bertanya, tunjukkanlah kami Bapa. Ya, Yesus berkata, ya, bahwa kalau kita mengenal Yesus, kita mengenal Bapa, dan ayat yang terkenal di sini kan, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Tapi hubungannya yang terakhir kan, kalau Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, implikasinya ayat yang ke-13, minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka ya Bapa akan dipermuliakan di dalam Putra. Jadi apapun yang kita minta untuk mempermuliakan Bapa di dalam Putra pasti ya dilaksanakan. Bahkan ini ayat yang terkenal yang di dalam Yohanes 14, termasuk di dalamnya ada pekerjaan dari Roh Kudus. Dari pasal 14 dan pasal 16 ya. Ada pekerjaan Roh Kudus. Sangat menarik ya kalau Bapa itu dia berencana, tapi pelaksanaannya adalah Putra. Selalu begitu. Dalam penciptaan juga kan, dia menciptakan dengan firman. Ya, firman itu Putra ya. Tapi ada supervisi dari Allah Roh Kudus. Nah, seperti kita ya dalam dunia sekarang kan, kadang-kadang kita punya rencana nanti akan dilaksanakan ya oleh ya, banyak orang. Ya, setelah itu ada yang namanya ya, feedback ya, supervisi dan sebagainya. Ini merupakan satu pola yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Nah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersatu kembali untuk melakukan pembesukan dan pengabaran Injil. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ada pokok doa apa? Mulai dari PI Putih. Aduh, doakan tuh hari Senin. Kalau Tuhan izinkan saya akan ke desa maupun ke camat karena oh iya Pak, saya mau nanya itu uang Dio dari mana ya? Untuk yang urus RT itu, uangnya dari mana? Untuk RT kasih dia itu kan dari sekolah lah. dari sekolah. Sekolah dari mana? SMP, SD, SMP lah. SMP.
ada kas ya. Nggak tahu juga. Sudah ada uang pendaftaran. Sebenarnya tak ada uang pendaftaran sih. Itu kan semua biaya yang di itu. Ada yang dipotong 30%. Enggak, kemarin sih ibaratnya uang pendaftaran kita masih nol. Oh ya kemarin. Yang mereka bayar sebenarnya kayak uang buku, uang seragam, semuanya itu yang Tapi ada. nanti periode berikutnya ada kan? Periode selanjutnya itu ada baru potong 30%. Iya. 75, bukan berapa persen lah, ada persentasenya. Yang periode selanjutnya lah. Kalau periode kemarin kan semuanya dihitungnya periode 1. Itu memang nggak ada uang pendaftaran. Mereka bebas di uang pendaftaran. Hanya nanti periode 2-3 ada ya. 2-3 baru ada. Ya. Berarti nanti kalau yang desa sama camat pakai uang, tetap pakai uang Sama SIM ya. kan? Sama. Mereka ada kas nanti. Ya, itu ya. Jadi saya bersyukur untuk kesempatan bisa menghadiri Tuhan hari ini. Doakan untuk pelayanan hari ini kiranya Tuhan menolong kita. Doakan juga untuk pelayanan besok saya akan menyampaikan firman Tuhan. Doakan juga untuk istri. Tadi pagi itu ada keluar cairan bening, jadi agak mengkhawatirkan, makanya takut aja kan, belum tahu, nggak banyak, cuman mengkhawatirkan ya, maksudnya